Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru adh-dhunub was-sayyi'at wa bi lutfihi tustaru al-'uyub waz-zallat wa bi karamihi تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات وعلى آله الطاهرات الفاضلات وأصحابه ذوي العلوم الراسيات والهمم العاليات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya dan juga mendengar sabda-sabda Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk menyerap hikmah ataupun pelajaran yang akan ada di dalamnya, kemudian untuk kita amalkan serta kita dakwahkan. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran berkenaan dengan masih Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada baik. Kita telah sampai kepada doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana beliau ketika merasakan nikmat yang Allah berikan, beliau mensyukurinya, bahkan juga beliau mengingat nikmat Allah kepada orang tuanya. Ini puncak kesadaran seorang hamba dalam mensyukuri nikmat Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tidak berhenti di sini. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah ilham, petunjuk, ingat selalu, kesadaran, agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan juga amal soleh, yaitu menggunakan nikmat tadi untuk apa? Untuk amal soleh,
untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebajikan yang Allah ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Baik. Kemudian poin berikutnya, Nabi Sulaiman dengan burung hudhud dan Ratu Saba. Wah, ini lumayan ya bahasannya. Insyaallah seger semua ini insyaallah. Baik. Ayatnya cukup panjang dan saya tidak akan menjauh dari ayat yang membahas dengan sedikit rinci, tentunya dengan tambahan-tambahan dari perkataan sabda Rasulullah SAW ataupun perkataan para sahabat. Pada surah An-Naml ayat 20 sampai 37, lumayan, Allah menceritakan kejadian Nabi Sulaiman dengan burung hudhud dan juga Ratu Saba. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Allahu akbar. Di sini suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan apa ya ceritanya, jaulah, inspeksi atau bukan safari dakwah tapi ya, melakukan kegiatan bersama ya. Beliau kumpulkan bala tentaranya Nabi Sulaiman jauh lebih komplit, dan tidak ada yang sekomplit bala tentara Nabi Sulaiman, dari manusianya, dari jinnya, dari binatangnya ya, semua binatang ada perwakilannya ya. Semua melakukan perjalanan bersama Nabi Sulaiman, berkeliling di sekitar kekuasaan Nabi Sulaiman yang sangat luas. Tibalah di satu tempat, kemudian kebetulan pasukannya ini kehabisan air. Maka semua terjun mencari air di sekitar, mengadakan ya pemberhentian, peristirahatan sementara ya. Kemudian yang jinnya juga mencari, yang pasukan dari manusianya juga mencari, dan yang lain-lain. Dan yang merupakan tugas pokok, tugas utama yang dibebankan oleh Nabi Sulaiman untuk mencari air, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah burung hudhud yang Allah beri keistimewaan ya, cukup dari sekitar tidak perlu mematuk dengan paruhnya, tidak perlu mematuk dengan paruhnya, menggali begitu kapan ketemu sumurnya, tidak. Allah berikan kelebihan ya, begitu burung hudhud ini di satu daerah, dia bisa mengetahui kalau di dalam situ ada sumber mata air atau sumur kalau tertutup misalnya. Maka begitu ya, Nabi Sulaiman menunggu berapa lama kok tidak ada yang datangkan air, maka kemana si hudhud ini ya.
Dan ketika Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung, ya, lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia sedang absen, tidak hadir saat ini? Maka ini tentunya memancing kemarahan Nabi Sulaiman. Kemarahan Nabi Sulaiman, bagaimana seorang pemimpin, ya, jangankan bayangkan Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya yang demikian rupa, ya, kemudian burung hudhud yang seukuran telapak tangan dikepal tidak hadir, ya, dalam pertemuan resmi seperti itu, sedang beliau dalam puncak kekuasaannya. Kepala kantor saja kalau masuk kemudian anak buahnya tidak ada di tempat, bagaimana kira-kira? Itu sama manusianya, Pak. Ini burung, sedang burung yang juga kecil, tidak punya atau ya keterbatasan yang dia punya seperti itu. Maka marahlah Nabi Sulaiman. La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la azbahannah aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. 3 pilihan langsung statement dari Nabi Sulaiman ketika mengetahui absennya burung hudhud. Aku akan mengazabnya, kata Nabi Sulaiman. Aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat, atau ku sembelih sekalian, atau dia mendatangkan alasan yang jelas atas absennya ini. Kenapa? Bagaimana kira-kira bentuk hukuman berat yang akan dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman? Burung hudhud, ya, kalaupun disembelih dagingnya juga tidak seberapa, lebih besar burung dara, masih. Ya. Maka saya juga bertanya-tanya, masa digantung seperti ini? Ternyata ada yang menyebutkan bahwasanya bentuk hukuman berat yang akan dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman menurut riwayat tersebut, dan ini sebagai hiburan saja atau selingan, akan dicabut bulunya. Nah, gimana ya? Burung dibiarkan tanpa bulu, azab syadid, betul itu. Nunggu berapa bulan untuk tumbuh. Itulah azab yang akan ditimpakan oleh Nabi Sulaiman kepada hudhud. Sedangkan dalam syariat kita, burung hudhud ini termasuk 4 burung yang dilarang dibunuh, ya. Fil hilli wal haram, di tanah haram Mekah dan Madinah ataupun di luar kedua kota suci tersebut, tetap tidak boleh dibunuh burung hudhud ini. Nah, atau aku sembelih, atau dia datangkan alasan yang jelas. Famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Maka tidak lama kemudian datanglah si hudhud, datang dengan pedenya lagi, ya, dengan pedenya, dan mengungkapkan, ya, perasaannya dengan, ya, penuh percaya diri betul. Apa kata hudhud? Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, wahai Sulaiman. Allahu Akbar. Tak tahu dirasani di belakang mau disembelih. Datang, ya, sebesar burung hudhud di hadapan Sulaiman alaihissalam, malikun saleh, malik yang raja yang saleh. Tahu-tahu bilang sok pinter, ya, aku tahu apa yang tidak engkau tahu. Padahal Nabi Sulaiman juga mendapat wahyu dari Allah
Aduh, ini tahaddi kata orang Arab. Ini tantangan luar biasa ini. Ya, cilik-cilik gitu. Allahu Akbar. Kemudian apa gerangan yang dibanggakan oleh Hudhud tersebut? Ya, aku datang dari negeri Saba membawa berita yang meyakinkan. Nah, berita yang ya, kevalitannya 100% karena aku melihat sendiri ya, dengan mata kepalanya. Itu kata si Hudhud. Kemudian apa selanjutnya? Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Aku mendapati ya, kata si Hudhud, seorang wanita yang menjadi ratu yang memerintah di negeri Saba itu, dan dia diberi segala sesuatu. Dia diberi atau memiliki, dianugerahi segala sesuatu, juga memiliki singgasana yang besar. Ini juga membuat penasaran Sulaiman alaihissalam. Sebesar apa sih kerajaan Saba itu dibandingkan dengan kerajaanku, kata Sulaiman alaihissalam. Wajadtuha wa qaumaha. Setelah berbicara tentang hal keduniawian, yaitu tentang kekuasaan, tentang istananya juga yang megah, istana Saba. Kemudian di sini risalah yang ya, tersimpan yang lebih utama yang disampaikan oleh Hudhud yang menjadikan dia lolos dari 3 ancaman Nabi Sulaiman tadi, yang menjadikan Hudhud ya, selamat dari 3 ancaman Nabi Sulaiman tadi. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams, yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Aku mendapati ya, sang ratu tersebut dan juga kaumnya, kata Hudhud, menyembah matahari. Menyembah matahari berarti orang Jepang terbelakang dibandingkan kaum Saba. Lebih dulu kaum Saba menyembah matahari. Di samping Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan kepada Allah. Mestinya yang sujud atau menyembah itu kepada Allah, tapi ini mereka menyembahnya ke matahari. Dan setan menghiasi atau menjadikan indah perbuatan buruk mereka. Allah, ini nilai plus yang mungkin tidak sedikit dari kita alpa. Saya tidak mengatakan tidak ada, tapi alpa ghirahnya, cemburunya terhadap tauhid. Ya, sekelas burung Hudhud itu ya, punya ghirah yang besar terhadap tauhid, terhadap agama Allah. Bagaimana ya, ratu beserta kaumnya yang Allah berikan nikmat kepada mereka lahiriah, nikmat keduniaan, tapi tidak mensyukurinya, beribadah kepada selain Allah. Ini membuat Hudhud ya tidak terima. Allah, ini luar biasa risalah Hudhud kepada kita, sindiran juga kepada kita ya. Sementara kita ya, mendapati manusia sesama kita, manusia yang menyembah selain Allah, tidak ada upaya dari kita untuk apa? Mendakwahinya, menerangkan kepadanya tentang keindahan Islam, kemudian mengajaknya
ya masuk Islam misalnya dan seterusnya. Kalah ini. Saya juga sebagai ustadz kalah sama Hudhud ini. Disampaikannya juga kepada seorang raja yang soleh luar biasa. Sehingga dengan hiasan setan tadi menghalangi mereka dari jalan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan kamu tampakkan. Ya. Di sini alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Hudhud menyayangkan mengapa mereka menyembah selain Allah, sedang Allah lah yang mengeluarkan bagi mereka hasil bumi maupun juga kekayaan langit berupa hujannya dan sebagainya, dan juga apa-apa Allah mengetahui apa-apa yang tersembunyi maupun yang tampak. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah lah Rabb yang mempunyai arsy yang agung yang patut disembah, tidak ada ilah selainnya. Kemudian mendapat kabar yang demikian, Sulaiman alaihissalam tidak langsung percaya. Ya, jangan-jangan Hudhud ini mengalang. Jangan-jangan Hudhud ini berkamuflase untuk lari dari hukuman. Bikin ngarang cerita dan sebagainya. Qala sananzur, kata Nabi Sulaiman, asadaqta am kunta minal kadzibin. Baik, kata Nabi Sulaiman, kita lihat apa kamu benar atau kamu dusta. Kemudian idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Nabi Sulaiman kemudian menulis surat kepada Ratu Balqis, di mana setelah menulis isinya berupa perintah langsung dari Nabi Sulaiman. Nanti akan dibacakan. Bawa surat ini wahai Hudhud, sana kembali ke Sabah. Ya, dari Palestina ke Sabah itu kira-kira 3000 km. Masya Allah. Bukan Manarul Saujajar ke Buring, bukan. 3000. Bayangkan, burung sekecil itu 3000 km. Sami'na wa ata'na. Siapa yang nyuruh? Sulaiman alaihissalam. Allah. Bawalah, kata Nabi Sulaiman, surat ini, lalu jatuhkan kepada mereka, berikan, kemudian kamu balik ke sini. Kita lihat apa jawaban mereka. Dikatakan Hudhud alaihissalam, Hudhud betul-betul membawa risalah ini sampai ke tangan Balqis langsung, yaitu namanya burung kecil, tak ada yang curiga, hinggap sampai masuk ke kamarnya ratu tersebut. Bayangkan, sampai serahkan dengan tangannya, istilahnya menyerahkan langsung tanpa perantara, tanpa pengawal ataupun yang lainnya, langsung ke Ratu Balqis. Kemudian wassalam, balik lagi. Maka ketika Ratu Balqis menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, tentunya apalagi seorang wanita, laki-laki saja bisa kencing di tempat,
Ya. Kemudian langsung bergegas membawa surat tadi pergi ke ruang pertemuan yang besar, ya, pertemuan umum dengan para kaki tangannya, orang-orang besar di kerajaan Sabah. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Allah. Beliau berkata, ya, wahai para pembesar kaum, sesungguhnya telah sampai kepadaku surat yang mulia. Langsung disifati karim, surat yang mulia, karena bukan dari orang sembarangan. Ya. Balqis, ya, dipastikan dengan kata-kata ini mendengar tentang apa? Gaung kerajaan Sulaiman alaihissalam. Ya. Dulu tidak ada iklan, tidak ada ini ya. Jadi kalau sudah bisa didengar oleh orang yang jaraknya 3000 km berarti memang top, orang hebat, ya, raja luar biasa. Nah, kemudian apa kata Balqis? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan dia mengatakan dengan nama Allah yang lagi maha penyayang, lagi maha pengasih. Allah. Nah, baik, ini sebagai tambahan selingan. Menurut Israiliyat, sekali lagi Israiliyat bagaimana? Ya, selingan sebagai, ya, tambahan hiburan. Baik. Dikatakan dalam Al-Quran setiap surat itu ada basmalahnya, ya kan? Al-Fatihah diawali dengan Bismillah, sampai dengan An-Nas Bismillah. Kemudian ada satu surah dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan basmalah, dengan Bismillah, yaitu surah At-Taubah. Ya. Di sini kejahilan, yaitu keusilan orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwasanya Bismillahnya di surah At-Taubah dicuri oleh Hudhud, kemudian ditaruh di surah An-Naml ini. Hudhudnya kapan, Nabi kita Al-Qur'annya kapan? Allahu Akbar. Padahal yang benar bahwasanya surat Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Karena apa? Karena permulaannya sudah adalah surah, dikatakan juga surah Bara'ah. Surat Taubat itu juga dinamakan surah Bara'ah, yaitu surah berlepas diri dari kaum musyrikin, dan itu ya tidak patut dibumbui nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tidak sinkron, makanya kemudian tidak dipasangi basmalah. Sedangkan di sini alal hikayah, sedangkan dalam surah An-Naml ini adalah dalam bentuk hikayat, dalam bentuk cerita, dan ini juga menunjukkan, memastikan, menyamakan risalah para nabi tentang tauhid, juga tentang asma Allah yang abadi, yang kekal sejak awal, ya, sejak Nabi Sulaiman pun, ya, atau sebelumnya juga memasang atau memakai Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allah. Langsung khitabnya di sini bentuknya betul-betul tahaddi. Betul-betul tidak usah banyak ngomong, ya. Kesini kamu, bayangkan. Ya, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ya,
Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, datang kemari sebagai orang yang berserah diri. Allah. Kalau katanya bahasa Inggris Timur, cak nak dan jelas tak celurit sampai. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam, apalagi tahu Ratu Balkis, yaitu perempuan, maka tidak usah ya bertingkah. Kalau dengan bahasa kita tidak usah bertingkah, sudah kesini kamu menyerahkan diri, artinya takluk, ikut saya, makmum kepada saya. Qalat ya ayyuhal mala'u, ya ayyuhal mala'u, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai sekalian para penasehat, para pembesar, ya, berilah fatwa kepadaku, berilah sumbangsih pikiran kepadaku, ya, dalam urusanku ini. Jadi kata-kata Nabi Sulaiman itu membuat bukan hanya goyah sang ratu, tapi juga membuat ketakutan. Aku tidak akan memutuskan perkara ini, ya, sampai kalian memberikan ide dan pendapat kalian. Bagaimana? Kemudian salah satu pembesar angkat bicara. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin. Ketahuilah wahai sang ratu, kami adalah orang-orang yang punya kekuatan dan keberanian luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan tetap kembali kepada Anda. Keputusan tetap di tangan Anda sebagai ratu. Maka pertimbangkan apa yang akan engkau perintahkan. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kemudian Balkis angkat bicara. Sungguh biasanya kalau raja-raja itu menaklukkan suatu negeri, mereka tentu akan membinasakannya, yaitu meratakannya, meluluh lantakkannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Hartanya akan dirampas, anak atau istrinya juga dijadikan budak, dan seterusnya. Demikianlah yang biasa terjadi dalam hukum internasional saat itu. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Ini juga wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarji'un. Kalau begitu, ini juga pertanda Balkis ratu yang cerdas. Kalau begitu aku akan mengirimkan hadiah, dan kita lihat, kata Balkis, nanti apa balasan Sulaiman. Hadiah di sini adalah apa yang dimaksud? Suap. Daripada negeriku hancur lebur, duit berapapun gua tutup. Ya kan? Nah, ya. Jadi sogok suap bukan baru, bukan perkara baru, bukan bid'ah, tapi sudah kuno, bukan kuno lagi apa? Ini ribuan tahun yang lalu. Subhanallah. Fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Dan begitulah sekarang ya, kalau mereka yang melihat jauh ke depan, tentunya berapapun akan ditutup daripada perang, karena
kerugian materi ataupun jiwa dan lain-lain sesudah perang itu luar biasa. Ya. Baik. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ketika sampai upeti atau hadiah tadi, iring-iringan hadiah dari Ratu Balqis kepada Sulaiman, apa kata Sulaiman? Apakah kalian hendak memberiku harta, mau jor-joran fulus sama Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman semuanya dia punya, ya. Karunia Allah semuanya dia punya. Sedangkan Allah memberikan kepadaku jauh lebih baik apa yang kalian punya, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengembalikan kekayaan, ya, perangkat dunia tadi kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepadaku berlipat-lipat daripada yang secuil yang diberikan kepada kalian. Ini maksud Nabi Sulaiman. Subhanallah. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalian jangan GR bawa segini saja, berapa peti uang emas, sana balikkan itu. Ya, kata Nabi Sulaiman, irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adhillatan wa hum saghirun. Sudah, bawa balik sana bawaan kalian, kata Nabi Sulaiman. Aku akan datang bersama bala tentaraku, kata Nabi Sulaiman, yang tidak akan bisa kalian hadapi, dan kami akan mengeluarkan kalian dalam keadaan hina dina sebagai tawanan, ya, dan seterusnya. Allah, kalau sudah, ya, Sulaiman alaihissalam yang berkata demikian, bisa dipastikan bagaimana bukan cuma pucat pasihnya wajah, ya, petugas dari negeri Sabak, tapi juga bagaimana sepanjang dalam dia mengemban beban mental membawa jawaban Nabi Sulaiman yang demikian keras dan tegas. Sudah tidak mau datang, saya yang ke sana, saya parani kamu, seperti itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Waktu juga yang membatasi kita. Apa sampai subuh? Ya, biar penasaran. Tapi saya sama sekali tidak punya niat untuk membuat penasaran, tapi juga karena waktu, ya, waktu yang membatasi. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekali lagi kelapangan untuk menyerap hikmah-hikmah yang sudah, ya, dibacakan tadi tentang ayat-ayatnya dan juga kekuasaannya terhadap hambanya Sulaiman alaihissalam, juga kepada hambanya yang lain, termasuk Hudhud yang, ya, dengan fisik sekecil itu tapi mampu menyedot perhatian satu Masjid Manarul dan juga mungkin pemirsa melalui, ya, Allah musta'an. Saya cukupkan sekian dengan doa kafaratul majlis kita, tutup majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.